Nah, apa namanya? Sebelum memulai, guru mau mengecek kehadiran kalian dulu. Kira-kira ada teman yang tidak hadir? Berarti hari ini semuanya hadir ya, tanggal 28 Oktober. Berarti semuanya hadir. Bagus. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Jadi guru minta kalian semuanya apa namanya itu untuk menjaga kesehatan agar kita selalu bisa bersama-sama untuk belajar di sekolah. Ya, untuk teman-teman kan enak ya. Nah, sekarang sebelum memulai kita pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo silakan siapa yang mau bantu guru untuk memimpin doa? Ya, bagus. Silakan Vilma. Berdiri semua. Pembelajaran ada baiknya kita menyanyikan lagu apa? Iya, profil pelajar Pancasila. Ya, ketua kelas dipimpin dulu teman-temannya. Berdiri semua teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita menyanyikan lagu untuk profil pelajar Pancasila. Iya, yuk. Kira-kira kalian apakah suka tidak lagu ini ya? Nah, sekarang guru memiliki lagu pemandangan. Ada yang tahu lagu ini? Tahu? Iya. Kira-kira siapa ya penciptanya ya? Ate Mahmud. Iya, bagus. Berarti sudah tahu ya. Ayo, sebelum kita nyanyi ada baiknya kita berdiri dulu semuanya ya, anak-anak ya. Ayo kita sekarang menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Memandang alam dari atas bukit.
yang bisa kalian bayangkan setelah menyanyikan lagu tersebut? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Saya Bu. Pemandangan alam. Pemandangan alam lagi? Sungai tampak berliku. Sungai tampak berliku, ada pemandangan yang indah. Bagaimana ya, Dah? Sawah hijau terbentang, ada sawah yang hijau, ada sungai yang berliku, ada pemandangan yang indah. Bagaimana? Gunung menjulang. Gunungnya menjulang tinggi, katanya di lagu itu ada berpayung awan ya. Nah, setelah menyanyikan lagu itu, kita jadinya bisa membayangkan seolah-olah kita sedang berada di mana? Di gunung, di pegunungan ya. Padahal kita sebenarnya sekarang sedang di mana? Iya, padahal kita sekarang sebenarnya sedang belajar di kelas, di sekolah. Tapi setelah menyanyikan lagu tersebut, kita seolah-olah terbawa akan suasana kita sedang seperti liburan di pegunungan. Ada gunungnya yang tinggi, ada sungai berliuk-liuk, dan juga ada sawah yang hijau ya, pemandangannya bagus. Nah, sebelum lanjut, Bu Guru mau bertanya dulu. Kira-kira pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Kata yang berimbuhan ber lagi ya Pak? Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi, bagus. Kita sudah belajar tentang kata yang berimbuhan ber, dan sekarang kita sudah juga belajar tentang paragraf argumentasi. Nah, kira-kira hari ini ada yang tahu? Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Tentang apa? Teks deskripsi, ya bagus. Kita sekarang hari ini sudah akan belajar tentang teks deskripsi. Berarti kalau sudah bisa, berarti sudah dapat baca-baca buku sedikit ya sebelum ke sekolah ya. Ya bagus. Nah, tadi sama seperti itu padahal kita sedang di sini, kita seolah-olah kita sedang berada di pegunungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, di mana nanti anak-anak tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dengan melakukan melalui diskusi kelompok dan mengamati teks, anak-anak diharapkan mampu menganalisis ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian dengan mengamati teks dan diskusi kelompok, kalian mampu mengamati menganalisis struktur teks deskripsi dengan benar, dan juga dengan diskusi kelompok kalian mampu membuat paragraf teks deskripsi sederhana dengan tepat. Ya, itu nanti tujuan pembelajaran hari ini. Ya, masih semangat? Oke, kalau begitu sebelum mulai tepuk semangat. Ngantuk. Nah, sekarang kita masuk. Sekarang Bu Guru memiliki dua buah video, ya, dua buah video di sini. Ada video pertama dan video kedua. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengamati video tersebut antara video pertama dan video kedua. Cari tahu isinya apa ya antara video pertama dan video kedua. Kira-kira dia menceritakan tentang apa video tersebut? Apakah nanti ada perbedaannya atau tidak ya? Kalian cermati isi video tersebut, kemudian nanti cari tahu isinya dan juga kira-kira ada perbedaan atau sama. Ya, bisa? Bisa. Oke, sekarang Bu Guru putar dulu videonya ya. Yang ini video yang pertama ya. Hei, di depan sana ada toko es Jepang. Kita coba yuk. Boleh. Kapan? Sekarang. Ya, akhirnya makan. Es mana punyaku. Kak, kali ini bahan es aku sudah habis. Kami tutup lebih awal. Kamu nggak apa-apa. Lihat saja, aku akan buat yang indah dan sama persis di rumah. Kita cari resep terlebih dahulu. Ya, itu tadi video yang pertama. Sekarang Bu Guru akan putarkan video yang kedua ya. Enak seperti apa hidupnya? Kalau ini mah udah puas.
Ya, itu tadi video yang kedua ya. Nah, sekarang ini tadi isi dari video yang pertama, ini isi dari video yang kedua. Kira-kira menurut anak-anak, nah, apakah ada perbedaan isi dari kedua video tersebut? Kira-kira ada atau enggak? Ada. Oke, katanya ada. Apa bedanya kalau ada? Ada yang bisa? Ya, gimana Devan? Yang pertama, cara membuat es serut malam. Ya, lalu? Sedangkan video yang kedua, rasa dari es serut malam. Iya, rasa dari es serut mangga kata Devan. Sih tepuk tangan dulu untuk Devan. Video yang pertama ini menceritakan tentang cara atau langkah-langkah Nina untuk membuat es serut mangga. Kemudian video yang kedua itu tentang rasa dari es serut mangga itu. Nah, sebelum masuk ke sana, ada yang mau menceritakan isi dari video tadi, kedua video tadi? Ada yang mau menceritakan? Ayo. Tidak? Ayo, ada yang mau menceritakan? Tadi gimana dia? Yang pertama tadi, si siapa? Awalnya si Nina. Nina awalnya dia mau gimana? Dia maunya membeli es serut di sebuah toko. Tapi ternyata tokonya sudah tutup. Akhirnya dia kecewa kan? Setelah dia kecewa, dia cari resepnya di Google. Dia mencoba untuk membuat sendiri di rumah. Ya, setelah dia mencoba untuk membuat sendiri di rumah, akhirnya dia berhasil. Itu dia coba, ternyata rasanya enak. Ya, bagus. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Devan, ya, itu tadi benar. Isi dari video yang pertama itu menceritakan tentang langkah-langkah membuat es serut mangga, dan yang kedua itu si Nina menceritakan rasa dari es serut mangga itu dibuat dalam sebuah karangan. Nah, dari dua tadi, isi dari kedua video tadi, kira-kira menurut kalian yang mana yang di dalamnya terdapat teks deskripsi, yang pertama atau yang kedua? Ayo, yang mana? Yang kedua. Kenapa yang kedua, Bung Denis? Kenapa yang kedua? Karena walaupun kita tidak merasakannya, kita tidak bisa membayangkannya. Iya, katanya Bung Denis, walaupun kita tidak merasakan es tersebut, tapi kita bisa membayangkannya. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Walaupun kita di sini di kelas ini tidak ikut makan ya, tidak ikut makan es serut mangga itu, tapi kita bayangkan. Iya, dengan membaca teks deskripsi, teks karangan yang dibuat si Nina saja, kita bisa ikut membayangkan bagaimana sih rasanya es serut mangga itu. Katanya gimana rasanya? Enak, katanya segar. Mangganya gimana? Mangga yang dipakai matang, habis itu ditambah dengan susu kental manis. Iya, walaupun kita tidak merasakan, tapi dengan membaca teks tersebut kita bisa membayangkan rasanya ternyata enak gitu ya. Nah, tadi kalian sudah bisa, katanya yang isi teks deskripsi ini adalah yang kedua. Nah, sekarang Bu Guru nanti akan nanti akan terdapat masalah yang harus kalian pecahkan bersama kelompok kalian masing-masing. Ya, pecahkan masalah mengenai menganalisis ciri-ciri teks deskripsi dan juga menganalisis struktur teks deskripsi serta membuat contoh paragraf deskripsi sederhana. Itu nanti harus yang kalian pecahkan nanti, karena kalian di sini tadi sudah mengatakan, oh Bu Guru ini contoh paragraf teks deskripsi. Nanti kalian harus bisa mengetahui itu ya, ciri-cirinya, strukturnya, dan juga contoh membuatnya. Ya. Nah, sekarang sebelum memulai bekerja, kalian Bu Guru sudah bentuk kelompok secara heterogen berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Marsya, Tugek Bintang, Bagas, Putu, dan Ega. Kelompok 2 ada Raditya, Dimas, Fiona, Nanda, dan Bung Denis. Dan kelompok 3 ada Devan, Cakra, Yoda, Aditya, dan Fiona. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kira-kira apa kalian sudah duduk bersama kelompoknya? Belum duduk bersama kelompoknya. Sekarang Bu Guru minta
minta kalian duduk sekarang bersama kelompoknya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Ya. Sudah nak? Sudah. Berarti di sini kalian sudah sekarang sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Nah, nanti guru akan membagikan sebuah halo. Tepuk 1 kali. Kan belum kompak karena anak-anak gimana? Anak-anak mengobrol, tidak konsentrasi, jadinya tentunya tidak mau bersamaan. Tepuk 1 kali. Kan kalau ini bisa ya, karena tadi masih ada yang bicara lain-lain ya. Bisa Bu Guru lanjutkan? Kalau bisa dilanjutkan. Nah, sekarang Bu Guru memiliki LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian harus bekerja bersama kelompoknya. Ya, nah, pada LKPD di sini nanti ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan untuk menganalisis ciri-ciri teks deskripsi. Yang kedua nanti kalian menganalisis struktur dari teks deskripsi, dan yang ketiga nanti kalian Oke, sudah semua mendapatkan LKPD dan juga bahan ajar? Nah, sekarang kalian ikuti langkah-langkah yang terdapat pada LKPD tersebut ya. Yang pertama, itu kalian diminta untuk apa? Menganalisis apa? Ciri-ciri berdasarkan teks yang sudah ada di sana, yang sudah terdapat di situ. Ya. Di sini biar tengah. Satu menit ya, biar nggak jauh. Gampang, terasnya apa di pakai pulpennya.
bukan tradisi, nah apa? Udah sampai mana, Nak? Udah sampai jalan berapa? Udah, ini sekarang udah sampai jalan berapa? Kegiatan tiga membuat teks deskripsi sederhana. Nah, dari dulu sudah suruh untuk bawa bendanya. Yang mana bendanya? Apa yang kalian bawa? Oh, handphone. Oke, kalian bawa HP sekarang. Ini buat ciri-ciri apa, kegunaannya apa. Boleh ini udah mulai buat. Ya, bisa dikembangkan lagi ya. Isinya apa? Bisa kalian gunakan untuk apa aja bendanya ini? Ya, berat atau ringan? Gitu, boleh dikembangkan ya. Oke. Terus silakan dilanjutkan. Jadi belum ya. Di sini. Ini sudah sampai ke mana, Nak? Yang mana? Kegiatan tiga membuat apa namanya? Karangan representasi dari benda yang kalian bawa. Apa bendanya ini? Boneka. Oke, bagus. Sekarang kalian buat karangan rumah itu. Kira-kira bentuknya bagaimana, warnanya apa, ya, iya warnanya biru, ciri-cirinya bagaimana, apa yang biasanya kalian lakukan dengan boneka itu, boleh ya. Ada mengalami kesusahan? Enggak ya, silakan dilanjutkan ya. Oke, bagus. Ini dia belum. Jadi dicek dulu lagi ininya. Boleh. Ini juga. Ini sampai kegiatan mana? Kegiatan satu. Apa itu kegiatan satunya? Menulis, menentukan apa? Ciri. Iya, ciri teks deskripsi sudah sampai mana? Sudah sampai kesimpulan. Ya, berarti sudah membuat kesimpulan. Kira-kira tadi kalian sudah menentukan ini kan? Yang mana cirinya, yang mana bukan cirinya. Jadi kalian kesimpulan kira-kira apa yang bisa kalian ketahui. Kita mulai bikin. Sudah. Kalau kesusahan, nah ya lanjutkan. Ya, terus. Nah, itu kesimpulannya belum isi ya. Ingat-ingat dulu, siapa tahu jangan cepat-cepat. Ada yang sudah selesai? Ya, ayo. Ya, cepat. Ininya.
kelompok berapa ini? Kelompok 1 selesai. Sudah selesai. Kelompok ini belum. Kelompok 2, kelompok 3 belum. Kelompok 2 juga belum. Kelompok 1 karena sudah dicek lagi kira-kira apa yang kurang. Ya, mana yang keliru, coba identitasnya juga diisi berapa sudah benar. Dicek lagi. Ini kalian mau apa ini? Pasangin? Bisa ikut tak pasangin ya? Pasangin dulu. Bisa ya. Nah, apa katanya? Nah, oke. Dan kalian buat itu gimana? Silakan dilanjutkan. Sudah? Kelompok 3 udah? Sudah selesai? Belum. Yang mana yang belum? Enggak, LKPD-nya sudah. LKPD-nya sudah. Ya. Kelompok 1? Nah, ini tinggal kita menunggu lagi sebentar kelompok 2 yang belum selesai ya. Sudah. Oke. Berarti kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Ya, LKPD-nya ya. Oke, ayo sekarang apa namanya? Agar tetap semangat. Tepuk 1 kali. Ya, SD 1. Buku. SD buku. Papa. Buku. Gitu, yes. Ya, masih semangat? Oke, karena sudah kalian tadi semua kelompok sudah menyampaikan bilang sudah selesai mengerjakan LKPD ya, maka dari itu sekarang artinya kita apa? Waktunya kita menyajikan, kalian menyajikan hasil dari diskusi kelompok kalian ke depan ya, presentasi dari masing-masing kelompok ya. Bu Guru mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan ya. Nanti kita ayo Deva diperhatikan, nanti ada dikerjakan ya. Majuin dikit nak, lagi majuin, ya lagi, lagi. Ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi yang telah kita buat. Menentukan ciri teks deskripsi. Ya, menentukan ciri teks deskripsi, kan keraskan dikit suaranya. 1. Isi teks diperinci menjadi bagian-bagian objek. Benar. 2. Berisi bahan atau petunjuk. Salah. 3. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Benar. 4. Berisi kata kerja perintah. Salah. 5. Berisi langkah-langkah secara runtun. Salah. 6. Membuat pembaca itu merasakan sendiri atau mengalami objek yang ditulis. Benar. Terus? Kesimpulannya, ciri-ciri teks deskripsi adalah teks deskripsi memperlihatkan rincian
tadi penyampaian dari kelompok 1? Ada yang memiliki pendapat lain? Tidak. Kalau tidak, sekarang guru yang bertanya. Kalau kalian bilang tidak, kenapa poin yang kedua itu salah? Katanya tadi poin yang kedua itu apa tadi isinya? Ya, kenapa poin yang kedua salah? Ya, lu Dedis, bagaimana tuh Dedis? Di cerita rumah milikku yang baru dia berisi bahan lalu petunjuk. Bahan atau petunjuk, ya, karena di teks rumah milikku yang baru itu tidak berisi langkah-langkah ataupun bahan ataupun petunjuk, ya, makanya dia dibilang tadi salah oleh kelompok 1 dan begitupun juga dari kelompok-kelompok lain, ya, begitupun juga pernyataan nomor berapa? Pernyataan nomor 4 dan juga 2 tadi sudah, nomor 4 dan juga nomor 5, ya, dia juga tidak berisi baik langkah-langkah secara runtut maupun petunjuk maupun bahan, ya, makanya dari itu salah, ya. Berarti semuanya udah sama ya. Baik, kalau sudah sama silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Ya, baik, kalau begitu kasih tepuk tangan dulu. Nah, lanjut kalau begitu ke kelompok 2, ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi yang telah kita buat. Oke, lanjut. Oke, deskripsi, lanjut. Dipenuhi dengan tanaman di pot warna-warni. Setiap tanaman tumbuh subur. Ada tanaman bunga dan buah. Itulah rumah milikku yang baru. Bagian struktur deskripsi. Deskripsi, oke, lanjut. Bagian D. Disinilah tempat guru dan keluargaku akan bahagia bersama. Bagian struktur simpulan. Bagian struktur simpulan. Oke, tadi yang disampaikan oleh kelompok 2, bagian yang A itu adalah apa tadi? Judul. Bagian yang kedua adalah deskripsi. Bagian yang C adalah deskripsi. Bagian D adalah kesimpulan atau kesan. Nah, dari kalian kelompok 1 dan kelompok 3, kira-kira ada yang memiliki pendapat lain? Oke, ini kelompok 1. Gimana? Yang mana yang beda? Pendapat dari kelompok kami yang bagian B sudah seminggu kami pindah ke rumah baru. Bagian strukturnya identifikasi. Nah, itu katanya bagian strukturnya adalah bagian identifikasi yang B ya. Sudah seminggu kami pindah ke rumah baru, katanya itu bagian identifikasi. Sedangkan kelompok 2 mengatakan itu bagian deskripsi. Kalau kelompok 3 mengatakan itu bagian apa? Bagian apa? Identifikasi. Ya, oke. Nah, sekarang Bu Guru sebelum lanjut, Bu Guru ingin tahu dulu identifikasi itu apa? Apa? Identifikasi adalah Tahapan awal dalam sebuah teks deskripsi. Apa isinya? Tahapan awal dalam sebuah teks deskripsi itu berisi apa? Gambaran umum tentang objek yang akan disampaikan oleh penulis. Nah, sedangkan kalau deskripsi isinya apa? Apa isi deskripsi? Kenapa? Ya, pelan-pelan. Deskripsi berisi rincian objek berdasarkan tanggapan penulis.
Iya, bagus. Rincian objek berdasarkan penulis. Ya, berdasarkan pendapat penulis. Nah, nanti di deskripsi ini dijelaskan lebih rinci tentang objek yang mau disampaikan. Ya. Nah, dari definisi itu kira-kira yang mana? Bagian B. Sudah seminggu kami pindah ke rumah baru. Berarti identifikasi atau deskripsi? Deskripsi. Iya, identifikasi. Benar, berarti Yoda lain. Ya, makanya jangan ngobrol terus. Kalau temennya presentasi jangan lain, pulpennya ditaruh. Ya, jangan kamu asik sendiri. Berarti itu termasuk apa, Nak? Iya, identifikasi ya, nanti diperbaiki ya. Oke, kalau begitu silakan. Ada pertanyaan ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Maju. Sini. Lagi sini. Ya, sudah datang lupanya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kami akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kita buat. Oke, silakan. Membuat Membuat teks teks deskripsi. deskripsi sederhana. Sebelum itu, guru mau tanya dulu. Kalian bawa apa? Benda apa yang kalian bawa? Kesukaannya? Oke, bendanya HP. Suka sama HP-nya? Suka. Yang lain juga suka? Iya, karena HP zaman sekarang nomor 1 ya. Oke, kalau begitu bisa tanpa HP satu hari? Bisa. Ini enggak katanya. Depan bilang bisa. Oke, silakan dilanjutkan. Apa yang sudah dibuat? Benda ini selalu dibawa Yang keras dan kemana-mana karena benda ini ringan dibawa dan memiliki aplikasi seperti game dan kamera untuk berfoto dan juga isi kalkulator untuk berhitung. Oke, katanya isi kamera untuk berfoto, kalkulator untuk berhitung. Nah, coba sekarang ditunjukkan. Sekarang Yoda udah menunjukkan ya. Katanya kamera bisa pakai fotoan? Bisa pakai berfoto, bisa selfie. Oh iya ya. Kemudian ada juga kalkulator, banyak ininya ya. Ada lagi, pakai apa kalian biasanya HP-nya? Pakai main game. Pakai main game. Game apa? Apa? Game apa namanya? Stumble. Oke, ada lagi game apa lagi biasanya kalian main? Mobile Legends ya, boleh tidak pernah main itu ya. Ingat, walaupun itu digunakan untuk apa? Bahan hiburan, tapi jangan sampai kelewatan main gamenya ya. Itu boleh sewaktu-waktu saja, tapi tetap utamakan apa? Belajar dan istirahat, jangan sampai sakit nanti main itu ya. Oke. Nah, tadi itu katanya kelompok 3 menyampaikan tentang handphone. Baru dibilang ada kamera dan kalkulator. Kira-kira menurut teman-temannya isinya apa lagi HP itu? Gimana? Ya, satu. Isinya kompas, bagus. Isinya jam. Ini isi senter, bagus. Apa lagi? Udah semua dijawab temannya ya? Oke, apa? Isi perkiraan cuaca. Oke, bagus. Ternyata handphone itu bagaimana? Ternyata handphone itu banyak sekali manfaatnya. Walaupun benda ini bagaimana? Hanya kecil, gampang digenggam dan mudah dibawa kemana-mana, masukkan saku. Ternyata kalkulator ada, jam ada, apalagi sensor ada. Berarti ini banyak sekali fungsinya. Selain itu juga dia bisa apa? Berkomunikasi jarak jauh. Ada saudara kalian yang ada di luar, baik di luar kabupaten, di luar pulau, kalian kita dengan mudahnya bisa berkomunikasi. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Gampang nggak bikin teks deskripsi itu? Gampang. Oke, gampang banget. Guru harap nanti juga bisa membuatnya ya. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu kalau tidak ada ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, bagus. Nah, sekarang tadi kalian sudah apa? Kalian tadi sudah masing-masing kelompok. Tadi kalian sudah masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya satu per satu. Sekarang kita cek dulu. Kita cek kembali kira-kira jawaban kalian tadi benar atau tidak. Ya, sekarang kita cek dulu. Nah, sekarang tadi ini pada
kegiatan 1 ada teks. Teks judulnya apa, Nak? Rumah mungil Ya, yang baru. rumah mungilku yang baru. Di sini pada kegiatan 1 kalian diminta untuk menganalisis ciri-ciri teks deskripsi. Ya, nah di sini ada kalian kira-kira nomor berapa yang benar ciri-ciri teks deskripsinya itu. Sekarang kita cek kira-kira jawaban kalian tadi sudah benar atau belum. Nah, kira-kira yang mana? Ya, yang pertama benar ya, tadi semua ya. Yang pertama adalah isi teks deskripsi itu berisi bagian-bagian tentang objek, kemudian benar. Kemudian yang ketiga juga benar, yang keenam juga benar, ya. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, bentuk, ukuran, itu benar. Nah, dari mana kita bisa lihat di sini? Ukurannya, berapa katanya ukurannya di teks ini? Ukurannya dia 36 meter. Kemudian luas bangunannya 60, luas tanahnya 60 meter. Ya, bagus. Kemudian warna. Ada apa banyak di sana? Ada tanaman pot warna-warni, ada tanaman bunga dan tanaman buah. Kemudian ada juga secara terperinci dia letaknya di mana teks itu? Letaknya rumah itu ada di mana? Di pinggir taman. Nah, walaupun kita cuma hanya membaca teks ini, tapi kita seolah-olah apa? Bisa membayangkan, oh rumahnya seperti itu, oh dia di pinggir taman, oh ada banyak tumbuhan, gitu ya. Itulah kita, padahal kita sekarang sedang belajar di sini, sama seperti lagu tadi. Padahal kita sedang belajar di kelas, tapi kita bagaimana? Kita bisa membayangkan ininya ya, lagu itu isinya ya, bagus. Di kesimpulannya juga sudah disampaikan. Lanjut sekarang ke yang kedua, ada menganalisis struktur teks deskripsi. Yang pertama, nah rumah mungilku yang baru tadi sudah benar semua ya, itu adalah bagian judul. Kemudian yang B, sudah seminggu kami pindah ke rumah baru, itu bagian apa? Ya, bagian identifikasi. Ini tadi yang ada kesalahan. Ya, dan sekarang udah ngerti? Ya, jangan sampai salah lagi ya, karena dia identifikasi ini merupakan bagian awal. Identifikasi itu merupakan bagian awal pada teks deskripsi yang berisi apa? Gambaran umum tentang apa? Gambaran umum tentang objek. Kemudian yang ini, teksnya yang panjang yang menceritakan secara detail itu bagian apa? Iya, bagian deskripsi. Ya, makanya deskripsi itu adalah rincian apa? Penjelasannya tentang objek itu dijelaskan lagi secara detail dan terperinci. Makanya bagian ini adalah namanya deskripsi. Kemudian yang terakhir bagian apa? Simpulan. Ya, simpulan dan kesan. Ya, simpulan dan kesan. Ya. Oke. Kira-kira sampai di sana terlebih dahulu ada yang tidak dimengerti? Apa sudah semuanya dimengerti? Sudah. Guru kurang keras dengarnya. Sudah? Sudah. Nah, karena sudah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, guru akan melakukan evaluasi. Ya, untuk mengukur kemampuan kalian, sudah sejauh mana sih kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini? Nah, sekarang sebelum mulai, Bu Guru ada contoh, beberapa contoh soal ya, yang nanti akan ada di evaluasi ini. Nah, coba diperhatikan. Nanti ini ada contoh, ada nanti di evaluasi ada pilihan ganda 5 soal dan ada uraian 1 soal ya nanti. Nah, di sini ada contoh pilihan gandanya. Ada 4 pernyataan. Nanti kalian hati-hati memilih ini ya. Maksudnya dicermati dulu pernyataannya, keempat-empatnya itu. Kemudian dari keempat pernyataan itu baca dia berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan ciri dari teks deskripsi yang tepat. Nah, nanti kalian pilih 2 yang tepat dari 4 pernyataan yang ada. Ya, kira-kira yang benar teks deskripsinya itu yang mana? Yang A, yang B, C atau D. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada. Nah, di sini nanti ada kalian baca dulu petunjuknya seperti biasa. Halo, ya, seperti biasa. Pilihlah salah satu gambar di bawah ini, kemudian buatlah sebuah paragraf teks deskripsi sederhana berdasarkan gambar yang sudah kalian pilih. Nah, di sini ada berapa gambar, Nak? Ada 4 gambar. Nah, nanti kalian
Kemudian apa? Kemudian kalian buat teks deskripsinya. Evaluasi ini tidak dikerjakan berkelompok, tetapi dikerjakan sendiri-sendiri secara individu, mandiri dan juga jujur. Ya, tidak ada yang sore-sore. Ini gunakan ini sebagai ajang untuk kalian mengukur kemampuan diri sudah sejauh mana sih kalian bisa. Begitu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, sekarang sebelum mulai evaluasi silakan dirapikan dulu, kan dikumpulkan dulu ininya ya, KKPD-nya tadi dan bahan ajarnya ya, dikumpulkan secara kelompok. Dan teman-teman yang lain silakan dimasukkan buku-bukunya biar di atas mejanya itu rapi ya. Ya. Udah semuanya rapi ya. Gunakan ini. Sekarang guru akan membagikan evaluasinya. Silakan kalian apa? Mengisi identitas terlebih dahulu, kemudian jawab. Ya, baca soalnya dengan benar dengan hati-hati. Ya, jangan sampai salah baca soal. Ya, sini dikit dulu ya. Langsung dikerjakan di sini, ya nggak pakai kertas lempiran, langsung di sini dikerjakan, di sini langsung ya. Dah ini ditutup, ya. Ya langsung dikerjakan di kertas lempiran. Tanggal 28 Oktober tahun 2022 ya, hari Jumat. Nomor absen belum diisi. Jangan sampai kosong, kan nomor absennya juga diisi ya. Tanggal 28 Oktober 2022. Terima kasih juga Ibu Maria atas dari poster ini.
sudah mengerjakan apa? Asesmen sumatif. Ya. Nah, sekarang apa namanya? Kira-kira apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Ya, kira-kira apakah ada pembelajaran hari ini yang tidak dapat dimengerti? Tidak. Oke, bagus kalau tidak. Berarti semuanya sudah mengerti ya dan senang ya. Oke, kalau begitu sekarang kira-kira apakah ada yang mau membantu Bu Guru menyimpulkan kegiatan hari ini, menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini apa saja sih? Apa saja kegiatannya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi, Cakra? Teks deskripsi adalah teks yang berisi. Ya, coba sampai berdiri biar kedengaran teman-temannya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek seperti benda, tempat, atau peristiwa yang terjadi secara terperinci. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Cakra. Cara terperinci sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan, merasakan hal yang sedang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini? Ya, Marsya, apa? Ciri-ciri. Iya, ciri-ciri teks deskripsi apa aja ciri-cirinya? Oke, lanjut. Ya, lagi. Itu aja, yang dua aja, lagi satu. Ya, silakan duduk, sih tepuk tangan dulu untuk Marsya. Ya, yang lagi satu itu adalah apa? Teks deskripsi itu bisa membentuk emosi dan juga imajinasi pembaca. Lagi satu, apa lagi yang kita pelajari hari ini? Ayo. Ya, Dimas, apa yang kita pelajari hari ini? Teks deskripsi. Struktur teks deskripsi apa aja? Satu, identifikasi. Terus? Dua, deskripsi. Tiga. Kesimpulan. Iya, bagus. Kesimpulan, bagus sekali. Apa itu identifikasi? Ya, gimana? Identifikasi adalah tahap awal dalam sebuah teks deskripsi. Iya, tahap awal dalam sebuah teks deskripsi yang berisi gambaran umum ya. Yang kedua, deskripsi itu apa? Deskripsi berisi rincian objek berdasarkan tanggapan penulis. Iya, rincian objek berdasarkan tanggapan penulis. Bagus ya. Nah, di deskripsi itu dia apa? Dia menjelaskan secara lebih rinci dan lebih detail tentang benda atau objek yang akan diceritakan atau dideskripsikan. Yang terakhir adalah ada kesan. Oke, bagus sekali, semua pinter-pinter ya. Coba tadi kita cek tadi kesimpulannya. Ya, ada teks deskripsi sudah disampaikan tadi sama Cakra. Yang kedua tadi kita belajar tentang apa? Ada tentang ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian kita juga belajar tentang struktur teks deskripsi. Nah, sekarang sebelum Bu Guru akhiri, ya, ingat pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai teks prosedur. Jadi nanti kalian bisa baca-baca dulu di rumah kira-kira apa ya teks prosedur. Nanti kita pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, untuk agar lebih semangat sebelum mengakhiri pembelajaran kita baiknya menyanyikan lagu Yel-Yel SD 1. Ya, silakan. Ayo berdiri semuanya. Udah? Ayo 1, 2, 3 mulai.
maju. Jadi semua sebelum kita pelajaran banyak berdoa berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Doa selesai. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo kita tutup dengan